bro, sekali lagi kita melihat dalam tradisi dan konteks orang Yahudi. Berdoa itu nggak bisa sembarangan, betul nggak teman-teman? Berdoa bagi orang Yahudi nggak bisa sembarangan, kok. Nggak bisa kayak, mohon maaf ya, di tengah jalan, nutupin jalan berdoa. Orang Yahudi nggak. Sorry. Ini FYI, betul-betul. Ini serius. Orang Yahudi dalam situasi dan konteks budaya Yahudi itu nggak berangan, berdoa itu nggak bisa di pinggir jalan. Harus di sinagoga. Harus ada kurban, betul nggak? Harus melalui imam, altar. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 22. Penyembah yang benar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Makanya kenapa alasan tabir bait suci terbelah menjadi dua, tidak ada pemisah. Jadi berdoa itu bisa di mana saja dan kapan saja, dan itulah yang dilakukan oleh orang Kristen untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, maka ketika Yesus juga menjadi teladan bagi manusia, ia menunjukkan bagaimana cara berdoa dengan baik kepada Bapa. Yaitu apa? Dengan mengajarkan doa yang paling sempurna, doa Bapa kami. Nah, balik lagi. Kenapa Yesus berdoa? Ayatnya yang paling jelas ketika kita memahami dalam dui natur tadi, Bro Evo. Yesus ini kan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, dalam Filipi 2 ayat 6-8 itu kan dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Nah, dalam teologi kekristenan ini ada satu kata yang dikatakan sebagai adalah berkenosis. Jadi Yesus ini mengosongkan dirinya dalam kemanusiaan ini tadi. Makanya Yesus melakukan yang seharusnya menjadi teladan kita, yaitu salah satunya berdoa. Makanya beragama itu kan, kalau agama-agama terutama Samawi itu kan mereka punya role modelnya masing-masing ya. Islam punya role modelnya Muhammad, Judaism mereka punya Raja Daud ya, paling enggak. Nah, kalau dalam kekristenan, role model kita itu bukan Abraham, bukan Daud, bukan tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, bukan Yohanes, bukan Paulus, bukan Petrus, mereka yang menuliskan Injil. Tokoh kita satu-satunya cuma Yesus, teladan manusia sempurna. Kenapa? Yesus mengajarkan kita salah satunya cara berdoa. Yang tadi gue bilang itu adalah bentuk komunikasi. Nah, dalam perjanjian lama, bro, dalam perjanjian lama itu ada konteksnya. Bentuk relasi Tritunggal tadi yang sempat gue mention di awal, bahwa Yesus itu putra tunggal Bapa yang ketika dalam keadaannya sebagai manusia di muka bumi yang terbatas ruang dan waktu, ia tidak terpisah dengan Bapanya yang di sorga. Allah Bapa yang secara eksistensi tidak terbatas ruang dan waktu, tetapi dia tetap menunjukkan. Makanya ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang Yesus menegaskan. Salah satunya tadi yang sempat gue mention, Yohanes 5 17-18. Yesus bilang apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Itu konteks di mana Yesus mempertegas tidak ada pemisah dalam relasi Tritunggal Maha Kudus. Sekalipun Yesus datang ke dunia dalam terbatas ruang dan waktu, maka salah satu bukti Yesus tidak terpisah salah satunya dengan doa. Nah, maka tadi gue sempat juga sekali lagi tegaskan dan luruskan bahwa ketika Bro Evo memahami doa itu artinya ada yang mendoa, ada yang berdoa, dan ada yang mengabulkan doa. Sebenarnya ini kurang tepat. Kenapa? Balik lagi. Doa itu bukan hanya meminta dalam kekristenan, paling tidak dalam ajaran gereja Katolik. Doa itu bentuk komunikasi. Makanya dalam doa Bapa kami itu tidak hanya diajarkan meminta. Salah satunya gini, ketika lu baca doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu kan gak semuanya kalimat tadi itu bersifat meminta manusiawi, kedagingan. Di bagian berilah kami rezeki itu bukan dalam pemahaman manusia yang singkat itu minta duit, bukan. Tetapi berupa berkat. Tetapi sebelum kita mendapatkan berkat itu tadi, kita diajarkan untuk apa? Mengampuni juga. Jadi dalam doa tadi, bro, salah satunya yang gue ambil contoh adalah doa Bapa kami. Itu salah satu contoh yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana cara berdoa yang baik dan benar itu bukan hanya meminta, tetapi juga berkomunikasi. Begitu. Oh, ada Wanda Orizoni, nanti mungkin boleh naik diskusi gabung sama gue sama Evo. Oke, lanjut Bro Evo, silakan. Mungkin masih yang gue tangkap tuh kayak misalkan si Yesus ini berdoa itu bukan gara-gara kan kalau misalkan kita mau ambil ke ide di mana ini tuh komunikasi gitu, berarti kalau dia sepenuhnya Yesus tapi dia juga sepenuhnya Tuhan, berarti dia pas komunikasi saat dia berdoa itu dia seperti komunikasi dengan dirinya sendiri gitu. Tetapi dia melakukan ini gara-gara emang untuk menunjukkan umatnya bagaimana cara berdoa gitu, yaitu mengosongkan diri seperti tadi. Yesus itu bukan berdoa ke dirinya sendiri. Ada, gue tadi bilang Tritunggal, kayaknya lu berarti belum paham Tritunggal ya, nggak apa-apa. Enggak. Bapak, tadi pas
pas lu bilang ini kan berkomunikasi gitu, relasi tentang Berkomunikasi dengan Bapa, dengan Allah sang Bapanya yang mengutus dia ke dunia, gitu kok. Bukan ke dirinya sendiri. Itu sama aja kayak oneness yang menganggap Yesus itu adalah Bapa. Ya kalau kalau pemahaman oneness ya jatuhnya kayak gitu kok, berdoa ke dirinya sendiri. Yesus itu bukan berdoa ke dirinya sendiri, ia berkomunikasi dengan Allah sang Bapa, dengan Bapanya yang mengutus ia. Oke. Begitu. Oke. Maybe next question. Gue pengen kayak kan biasanya apa yang menjadi tuduhan utama dari kaum ateis tentang agama samawi gitu kan, tentang ketidaksetaraan gender gitu, tentang ketidaksetaraan gender yang ada di ajarannya gitu. Kalau kita lihat gitu kan, mau di Islam mau di Katolik itu selalu ada kayak tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, gue pernah baca juga ayat, lupa lagi ya, di Bible itu yang mengatakan bahwa wanita itu dilarang berbicara atau menggurui pria gitu, kalau nggak salah gitu. Itu dalam konteks apa itu kira-kira? Oke, kita harus ingat dulu bahwa tentang kesetaraan gender sebenarnya kita harus bedakan mana ajaran, mana perlakuan dalam human rights ya. Dalam human rights Gereja Katolik dan bahkan Alkitab sendiri tidak sama sekali membedakan perlakuan terhadap perempuan maupun laki-laki, karena dalam Kejadian dalam Alkitab sendiri God never ever separate atau bahkan membedakan. Tuhan tetap menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu dalam rupa dan gambar. Ya, Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar. Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Jadi Allah itu tidak membedakan mana laki-laki mana perempuan secara human rights. Gitu. Nah, maka begini. Ini gue cerita dulu kronologis ya, dari kejadian, dari penciptaan. Dalam kesetaraan atau gender equality ini sendiri kita harus bedakan. Ketika berbicara tentang hak asasi, Alkitab sendiri tidak pernah membedakan ya, bahwa laki-laki itu lebih apa, perempuan itu enggak. Gitu. Nah, terus kemudian ya, bahkan di dalam Alkitab sendiri Allah kekristenan itu, Allah yang hidup itu dalam kekristenan di Kejadian 2 ayat 18 menganggap perempuan itu sebagai penolong. Ketika menciptakan Adam, betul nggak teman-teman? Kejadian 2 ayat 18, Allah berfirman, aku akan menjadikan penolong baginya yang apa kata Allah? Sepadan. Tegas kata Allah, sepadan. Penolong yang sepadan. Betul nggak? Berarti kan setara. Kemudian bahkan dalam perjanjian baru, satu-satunya tokoh, sorry kalau gue boleh bandingin dengan Mr. M, dengan Baginda, dengan junjungan lu yang dulu dan junjungan gue yang dulu juga. Yesus itu kalau dibandingin sama beliau itu kalah jauh. Yesus itu mengangkat martabat perempuan. Salah satunya siapa coba teman-teman? Ya ketika berbicara dengan perempuan Samaria yang tadi gue bacakan dari postingan Instagram, bro. Perempuan Samaria itu kan dianggap pejinah karena mempunyai 5 suami. Tapi Yesus mengangkat martabatnya. Itu. Nah kemudian murid-murid Yesus juga banyak yang dari kalangan perempuan. Maria dari Betania salah satunya. Lukas 10 ayat 39 di dalam Injil tercatat Maria dari Betania yang adalah murid Yesus itu duduk di kaki Yesus. Tahu nggak duduk di kaki itu artinya apa? Duduk di kaki itu artinya posisi seorang murid, dan Yesus tidak membedakan. Dia tetap menerima perempuan sebagai murid. Di dalam Alkitab bahkan Matius 28 ayat 5 sampai 10. Teman-teman Kristen ini menjadi pengetahuan yang umum. Apa? Bukan Bunda Maria loh. Kalau Bunda Maria mungkin Eva sudah tahu. Itu sudah menjadi common sense. Sudah menjadi basic knowledge ya lah ya. Gue nggak perlu ini. Bunda Maria itu kan wanita yang paling dihormati. Yang menunjukkan juga kesetaraan gender. Tuhan tetap memberikan keselamatan melalui salah seorang perempuan. Gadis. Perawan. Ya. Tapi yang di dalam Matius 28 5 sampai 10 itu bukan Bunda Maria. Tetapi siapa? Maria Magdalena. Yang menerima pertama kali kabar tentang kebangkitan. Betul nggak teman-teman? Yang pertama menerima kabar kebangkitan kan seorang perempuan. Betul nggak? Tapi gue mau kasih tahu gini. Apa poinnya gue ngasih tahu perempuan saksi, perempuan jadi murid, perempuan kemudian diangkat martabatnya? Lu kan tahu ya, dalam budaya Yahudi, dalam hukum dui ganda saksi, itu dalam adat istiadat Yahudi, gue nggak tahu ya lu udah tahu atau belum. Tapi ini FYI aja. Dalam adat istiadat Yahudi, seorang perempuan itu nggak bisa kasih kesaksian. Nggak bisa. Patriarki. Islam itu makanya masih mempertahankan itu. Makanya di Islam juga hal yang sama, bro. Lu tau nggak? Sorry kepencet efeknya. Nah, makanya di Islam itu kalau nggak salah kan bener nggak,
perempuan itu dianggap akalnya separuh dan kemudian kesaksiannya dianggap setengah laki-laki. Itu benar loh, ada hadisnya. Enggak, tapi itu benar. Pernah dengar gue. Kenapa? Pernah dengar gue. Nah, itu ada ayat. Nah, tapi di kekristenan dalam esensi tentang pengajaran tadi ya yang lu kutip itu dalam 1 Korintus ya kalau nggak salah, coba gua cari ayatnya dulu biar nggak salah. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12 nih ketemu. Seseorang perempuan harus berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar ataupun memerintah atas laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Itu nggak? Ya. Betul ya? Itu ayatnya. Oke, gini, Vo. Konteksnya kita harus nih makanya gue benar-benar so proud ya. Kalau di Islam kan ada istilahnya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, betul nggak? Itu agak bias. Gue pernah diskusi debat mengenai persoalan asbabun nuzul, tapi itulah itu another thing yang nggak perlu dibahas. Tapi maksud gue gini, di kekristenan kita juga harus melihat konteksnya. Nih, di kekristenan ketika berbicara tentang 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12 ini berbicara surat Rasul Paulus kepada Timotius yang sedang melayani di Efesus. Yang harus kamu tahu, Efesus itu adalah pusat penyembahan bagi seorang dewi pagan berhala yang bernama Dewi Artemis. Gua bisa tahu, mungkin lo juga tahu kan, Dewi Artemis itu siapa? Nah, itu teman-teman. Efesus itu dulu zamannya Rasul Paulus itu adalah suatu wilayah pusat penyembahan dewa Artemis. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 19. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 41. Anda boleh baca itu dalam kitab suci. Nah, banyak kemudian dalam hal ini ahli kitab suci melihat bahwa jemaat di sana itu sedang menghadapi ajaran sesat. Jadi konteksnya itu lagi ngadepin ajaran sesat karena pusatnya penyembahan Dewi Artemis tadi, bro. Nah, oleh sebab itu konteksnya sehingga Paulus memberikan aturan disiplin untuk situasi tersebut. Yaitu apa? Paulus sendiri tidak mungkin sedang melarang semua bentuk pengajaran perempuan, karena di surat-suratnya yang lain justru menyebut perempuan yang aktif melayani dan mengajar. Gitu. Jadi itu konteksnya sedang menekan ajaran sesat yang kebanyakan dari perempuan yang dalam konteks wilayah lokal Efesus itu. Jadi bukan applicable untuk generalize. Karena di Katolik pun perempuan bisa jadi pengajar, katekis. Gua dulu perempuan, pengajar gua. Sebelum gue dibaptis, kalau di Katolik kan ada istilahnya katekis, bro, katekumen. Nah, katekumen itu proses belajarnya, katekis itu yang ngajar. Nah, katekumen itu orang yang belajar. Nah, katekis gue, pengajar gue itu perempuan, masa iya nggak boleh ngajar? Nah, maka gue tadi nih contoh, Paulus itu menyebutkan di dalam Kisah Para Rasul, di Alkitab sendiri menyebutkan ada seorang perempuan yang mengajar. Salah satunya mungkin teman-teman tahu siapa? Perempuan yang mengajar siapa? Priscilla. Tahu ya, Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Nah, di dalam Alkitab, Priscilla itu mengajar. Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah itu, Priscilla ikut mengajar Apolos 2 ayat 3-5 pun dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa perempuan-perempuan pun mengajar. Hendaklah cakap mengajarkan hal-hal yang baik perempuan-perempuan yang tua. Bahkan Rasul Paulus secara eksplisit memerintahkan perempuan yang lebih tua untuk mengajar. Kemudian selain Priscilla dan perempuan-perempuan tua di dalam Titus tadi, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 16 ayat 1, Rasul Paulus juga menyebutkan ada seorang perempuan yang bernama siapa? Febe. Febe itu seorang perempuan. Paulus memuji Febe di dalam Roma 16 ayat 1-2 sebagai diakonos. Diakonos itu apa? Diakonos itu artinya seorang pelayan. Gitu. Selain itu ada lagi siapa namanya Yunia di dalam Roma 16 ayat 7. Rasul Paulus menegaskan memberikan penghargaan tinggi kepada Yunia yang memberikan pelayanan. Yunia itu seorang perempuan, ya, sebagai tokoh yang terkenal, bahkan dia terkenal di antara para rasul. Gitu. Nah, jadi dalam konteksnya kalau kita tadi yang Evo tanya terkait tentang 1 Timotius tadi, itu kan dalam konteks wilayah Efesus yang pada saat itu sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis. Sehingga konteksnya Paulus menegaskan, memberikan nasihat. Perempuan yang di konteks wilayah itu, Efesus itu, nggak boleh ngajar. Karena apa? Mereka sudah kebanyakan yang terinfiltrasi dan terpapar tadi penyembahan berhala, yaitu Dewi Artemis. Begitu, itu ada konteksnya. Jadi it's not applicable untuk semuanya.
Tapi kalau misal Bro Evo atau teman-teman lainnya mungkin ada pemikiran, atau mungkin di sebelah sana gue nggak tahu di room chat lu apakah ada yang menyinggung soal hierarki gereja Katolik yang mungkin nggak ada perempuan, ya sebenarnya itu beda konteks lagi. Memang dalam pemahaman dalam ajaran apostolik yang dinamakan dengan jabatan imamat itu harus laki-laki. Kenapa? Seorang imam, romo, paus, uskup itu mereka punya title yang ditegaskan sebagai in persona Christi, bertindak sebagai Kristus. Maka ketika mewakilkan Kristus, karena Kristus adalah seorang pria, firman Allah yang menjadi manusia, maka dalam hierarki gereja Katolik pure semuanya laki-laki yang memimpin, yang menjadi imam gitu. Tetapi balik lagi, perempuan juga boleh mengambil pelayanan di gereja. Salah satunya mungkin untuk kaum religius, misalkan perempuan bisa menjadi biarawati atau suster, atau bisa jadi pemimpin paduan suara, atau seperti yang tadi gue ceritakan menjadi pengajar atau katekis. Ketua lingkungan biasanya laki-laki, tapi ada beberapa juga yang perempuan. Jadi seperti itu, bro. Masih tetap ada posisi perempuan itu tetap diberikan pengajaran, tetapi tidak dalam struktur hierarki gereja. Mana paduan suara gereja Katolik pada cantik-cantik lagi biasanya, waduh. Oke, mungkin gue pengen nanyain satu lagi sih tentang Catholicism. Kalau nggak salah, kalau kita kan tahu gitu di Indonesia yang biasanya dapat banyak banget kasus atau tuduhan itu kayak pondok pesantren gitu kan, dengan kekerasan seksualnya gitu kan, atau penyelewengan seksualnya. Tapi kalau di luar negeri yang dapat tuduhan seperti itu kayak gereja-gereja gitu, kayak the church fathers gitu kan, dimana kayak mereka juga mendapatkan tuduhan-tuduhan seperti itu gitu. Menurut lu ini seimbang gak gitu antara kayak Catholic or Islam gitu, dimana ada pondok pesantren dan di luar negeri itu kayak their own church gitu, community church, gimana tuh? Oke, gue akan jawab. It is very important, dan di sini adalah waktunya untuk mempromosikan gereja Katolik kepada Evo dan penontonnya. Dari sudut pandang ateis, memang itu adalah perilaku bejat. Mereka menganggap bahwa harusnya agama itu menjadi solusi dari tindakan-tindakan immoral, betul nggak, bro Evo? Harusnya ya, sebagian besar ya, paling tidak orang-orang ateis berpikir ketika kamu beriman atau teis adalah kamu bisa menghilangkan tindakan immoral termasuk sexual abuse atau SA atau semacamnya. But okay, I will explain. Lu tau nggak kenapa gue bisa bangga dengan gereja Katolik? Lu bisa bedain deh, Fo, bagaimana pemimpin gereja Katolik, terutama Paus, baik itu Paus Benediktus ke-16 sampai dengan Paus Leo ke-14 atau sebelum-sebelumnya. Bahkan yang paling kontras adalah Paus Fransiskus mendiang, Paus kami. Kenapa? Lu bandingin deh sama Islam. Ketika terjadi kasus pondok pesantren, mana pernah mereka langsung mengeluarkan statement meminta maaf? Pernah nggak? Sorry ya, selalu aja dramanya ada. Yang kemarin barusan yang di Lombok atau di mana gitu, di NTB. Pemimpinnya bilang nggak usah dibesar-besarkan, pura-pura jatuh sakit, bener nggak? Bahkan yang paling miris adalah, mohon maaf ya, saya kritik sekalian, ini kan ruang diskusi bebas dan saya mengkritik atas dasar validasi data kan. Beberapa waktu lalu kalau nggak salah, benar nggak, ada berita Menteri Agama kita bilang apa? Nggak usah terlalu dibesar-besarkan masalah sexual abuse yang ada di kalangan pondok pesantren, betul nggak? It is very very sad loh. Kenapa? Bahkan seorang paus sendiri ya, itu sampai turun tangan, salah satunya Paus Fransiskus. Motu proprio Paus Fransiskus yang berlaku untuk seluruh gereja Katolik ada namanya Vos Estis Lux Mundi, dikeluarkan tahun 2019. Satu-satunya institusi beragama di dunia, Vo, dan teman-teman ateis lainnya atau teman-teman non-Katolik lainnya yang selalu up to date itu cuman Katolik. Gue bisa berani taruhan iris kuping gue. Masalah sexual abuse, masalah AI, Katolik itu selalu utama. Nah, konteks kita bahas masalah sexual abuse, salah satunya tadi motu proprio. Nah, apa itu Vos Estis Lux Mundi? Vos Estis Lux Mundi ini adalah salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yang pokok-pokoknya itu ditegaskan. Pertama, setiap keuskupan wajib memiliki sistem pelaporan yang mudah diakses untuk dugaan pelecehan seksual. Tuh, terintegrasi. Katolik terbuka. Yang kedua, uskup, imam, dan anggota tarekat wajib melaporkan dugaan pelecehan sesuai hukum gereja. Yang ketiga, prosedur khusus untuk menyelidiki uskup atau pemimpin gereja melakukan atau menutupi pelecehan. Yang keempat, perlindungan bagi korban atau pelapor dan saksi dari intimidasi atau pembukaman, dan juga menegaskan asas praduga tak bersalah
selama penyelidikan tetap berlangsung. Kemudian, itu salah satunya ya, dokumen Gereja Katolik Vos Estis Lux Mundi yang diterbitkan tahun 2019. Oh sorry, suara udara gua masuk ya. sorry. Oke, gua ada mundurin gini. Nah, kemudian selain dokumen Vos Estis Lux Mundi tadi, ada juga yang dilakukan oleh reformasi kitab hukum kanonik, yaitu Paus Fransiskus itu juga pernah mereformasi buku ke-6 dalam kitab hukum kanonik, yaitu apa? Pascite Gregum Dei. Apa itu Pascite Gregum Dei? Itu adalah berbicara tentang memperjelas apa teman-teman? Memperjelas dan memperberat sanksi pidana kanonik terhadap pelanggaran termasuk pelecehan tadi. Jadi langsung ditindak pelakunya, diperberat. Nah, kemudian ada lagi dokumen yang juga diterbitkan oleh pendahulunya, yaitu Santo Yohanes Paulus II. Santo Paus Yohanes Paulus II. Itu apa? Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Itu yang juga berbicara tentang menetapkan bahwa kasus-kasus pelecehan di bawah umur oleh klerikus atau kaum religius tertahbis, termasuk delicta graviora dalam bahasa Latin. Apa itu delicta graviora? Kejahatan yang sangat berat. Dan ini kan dokumen-dokumen, teman-teman mungkin pikir teorinya banyak, praktikalnya Gereja Katolik paling depan. Lo tahu zamannya Paus Fransiskus nggak kaleng-kaleng, boleh cek di Google, di internet, langsung buka-bukaan. Uskup mana yang bersalah langsung ditindak. Romo mana, imam mana yang langsung buka-bukaan. Gereja Katolik itu tidak menutupi, bahkan sepanjang sejarah Gereja Katolik terus melakukan permohonan permintaan maaf, nggak menutup-nutupi, nggak mengatakan nggak usah dibesar-besarkan. Yang pertama kali yang harus dilakukan seseorang ketika berbuat salah adalah apa? Meminta maaf. Mungkin bagi kalian, minta maaf dong. Meminta maaf itu adalah langkah awal yang konkret loh. Dan Gereja Katolik nggak cukup diminta maaf saja, itu sudah banyak buktinya. Ada bukti-buktinya tadi, salah satunya melalui dokumen dan juga tindakan-tindakan lainnya. Bahkan kalau kita berbicara di luar konteks ini tentang kejahatan seksual, kejahatan-kejahatan lain yang dulu memang pernah menjadi bagian masa lalu atau masa kelam Gereja Katolik tetap juga dibuka oleh Gereja Katolik. Salah satunya apa? Yang baru-baru ini, Paus Leo ke-14 meminta maaf kepada publik terkait tentang Dum Diversas, terkait tentang perbudakan yang pernah terjadi di masa Inkuisisi Spanyol. Terbuka Gereja Katolik. Kenapa? Ini bukan berarti kita bangga dalam artian Gereja Katolik dosa, tetapi yang menjadi pembeda adalah bagaimana cara kita berlaku terhadap apa yang menjadi masa lalu kita. Mohon maaf kalau gue tadi sandingkan dengan Islam, karena memang Evo tadi mengkomparnya dengan kasus pondok pesantren. Emang sorry itu saya, dari sekian banyak kasus yang terjadi di negara kita yang selalu kaitannya dengan pondok pesantren, itu tidak ada tindakan yang, mohon maaf ya, yang direct, benar nggak? Ya, gue jauh lebih suka kayak jawabannya tuh ya emang ini salah gitu, dan kami emang mengecamnya, daripada kayak jawabannya tuh jangan dibesar-besarkan gitu, atau itu bukan kayak jangan menjudge agama dari pelakunya gitu kan, daripada nggak mengecam sama sekali gitu. Menurut gue ini jauh lebih bertanggung jawab sih. Ya. That's why makanya dalam ajaran Gereja Katolik sendiri, bahkan imam-imam yang seperti itu itu tidak diperkenankan untuk melakukan atau ada di akan immoral, apalagi tadi sexual abuse. Sudah ada dokumen-dokumen gereja, itu tidak diperkenankan untuk kemudian melakukan tindakan sakramen loh. Artinya apa? Kena suspend kalau dalam bahasa Gereja Katoliknya. Bahkan kalau seandainya imam itu tidak mau ini, bisa terkena ekskomunikasi. Begitu. Nah, ini makanya yang gue suka dalam Gereja Katolik tertata gitu, struktural, semuanya jelas dari atas sampai bawah, dalam birokrasi maupun dalam pelayanan apapun itu. Gereja Katolik itu sangat jelas. Ini bukan soal masalah cuman iman saja, bukan hanya kita hubungan dengan, makanya gini, gue kan dulu di Islam itu, mungkin Evo juga pernah belajar kan, ada istilahnya hablum minanas, hablum minallah kan. Hubungan kepada manusia sesama dan hubungan kepada Tuhan, mana vertikal mana horizontal. Dan gua ngerasa konteks tadi hablum minanas dan hablum minallah itu lebih diterapkan dan applicable banget di Gereja Katolik. Kenapa? Gereja Katolik itu nggak cuman lu diajarkan untuk ke Tuhan aja, enggak, tetapi ke sesama manusia. Makanya tadi gue sempat mention ya,
bahwa di gereja Katolik itu bahkan hal-hal yang sekarang jadi pembahasan itu gereja Katolik selalu up to date, masalah AI, ChatGPT kayak gitu ya. Kok yang bener aja lah, Fo, ntar orang bilangnya macem-macem, Fo. Gue soalnya udah dibilang katanya demen cowok, anjir. Gelo emang. Lanjut. Ada temen Katolik juga nih, dia kayaknya mau nanya. I know Joseph, bro. Baik para pendengar setia TBJ, kita tadi sama-sama sudah mendengarkan dialog yang sangat menarik ya. Tadi ada beberapa poin yang kita tangkap ya di sana. Bagaimana Yosef juga mencoba untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang ateis. Nah, tadi di sana juga Joseph ada membahas tentang doa dan juga bagaimana posisi seorang perempuan ya di dalam agama Kristen ataupun Muslim, dalam hal ini agama Samawi. Kemudian mereka juga ada membahas tentang bagaimana di tengah-tengah orang-orang yang katanya beragama tetapi justru banyak perilaku-perilaku yang tidak bermoral di sana. Namun ada beberapa hal yang sangat penting yang saya mau sampaikan di sini, teman-teman, yang juga dapat menjadi perbandingan ya untuk kita semua para pendengar setia TBJ. Ya, di dalam setiap agama, di dalam setiap kepercayaan, pasti setiap kita mengenal yang namanya ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang sangat melekat di dalam ajaran-ajaran tersebut. Namun yang paling penting di sini adalah apakah kita betul-betul memahami ajaran tersebut. Karena ketika kita tidak betul-betul memahami ajaran tersebut atau ketika kita tidak betul-betul mengoreksi atau membuat suatu perbandingan ya, apakah ajaran ini salah atau tidak, apakah sesuatu yang disampaikan oleh para pemuka itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Ketika kita tidak mampu untuk membedakan itu, maka ini sangat berbahaya. Kita hanya menjadi orang-orang yang penting saya terima-terima saja, yang penting saya mendengar dan itu sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka saya akan menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Atau bahkan kita berusaha untuk tetap menyembunyikan ya kedok atau sesuatu yang berbau dengan kejahatan hanya untuk melindungi citra dari kepercayaan kita sendiri atau dari agama yang kita anut. Nah, tidak seperti itu, teman-teman. Makanya di situ Joseph mengatakan bahwa dalam hal ini ya Katolik ya betul-betul mereka sangat-sangat transparan, mereka sangat-sangat terbuka. Dan ini kita tidak berbicara tentang agama, tetapi Alkitab sendiri pun menyatakan itu, teman-teman. Para nabi, para rasul. Saya sangat lucu ya, ada beberapa orang-orang para pemuka-pemuka agama dan para apologet dari agama seberang ya. Saya pernah mendengar mereka menghina ya Alkitab karena Alkitab menyatakan yang mereka anggap sebagai kelemahan-kelemahan para nabi ya. Oh, kok nabi kalian bisa buat kesalahan seperti ini? Kenapa nabi kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji? Teman-teman TBJ yang diberkati Tuhan, ingat, kebenaran adalah menyatakan apa yang salah. Dan orang yang menyadari bahwa dia bersalah, dia harus berbalik kepada kebenaran atau bertobat. Ya, teman-teman. Jadi Alkitab sendiri tidak pernah menutupi kekurangan-kekurangan ataupun mungkin kejatuhan-kejatuhan yang dialami oleh para nabi, karena agar supaya kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus dapat meneladani ya hal-hal yang dilakukan oleh para nabi ini. Ketika mereka menyesali akan dosa-dosanya dan mereka berbalik kepada Tuhan. Karena ingat teman-teman TBJ, satu-satunya manusia yang tidak pernah melakukan dosa itu hanya Yesus.